Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga ombak. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rio Arjo, NIM 1924 15 2014. Yang pertama yaitu sejarah tentang tenaga atau energi dari gelombang laut. Orang yang pertama kali mengajukan hak cipta untuk menggunakan energi dari gelombang tanggal 1799 dan diajukan di Paris oleh Girard dan anaknya. Aplikasi awal daya gelombang adalah perangkat dibangun sekitar 1910 dari tahun 1855 sampai 1973. Sudah ada 340 hak cipta yang diajukan di Inggris saja. Modern ilmiah mengejar energi gelombang dipelopori oleh percobaan Yoshio Hasuda pada tahun 1940-an. Sebuah minat yang diperbarukan dalam energi gelombang dimotivasi oleh minyak krisis pada tahun 1973. Pada tahun 1980-an, beberapa properti tipe generasi pertama diuji di laut. Pada tahun 2008 pertama kali dilakukan percobaan uji coba pertanian ombak yang dibuka di Portugal. Yang kedua yaitu tenaga ombak. Ombak adalah pengangkutan energi oleh gelombang permukaan laut dan penangkapan energi itu untuk melakukan pekerjaan biasa, misalnya pembangkit listrik, untuk pemompa air ke waduk. Yang kedua itu energi ombak. Yang pertama itu beberapa energi kinetik pada angin diubah menjadi gelombang begitu angin menyentuh permukaan laut. Yang kedua, energi angin pada akhirnya terbentuk karena energi matahari mempengaruhi tekanan tinggi dan rendah. Yang ketiga, kepadatan energi yang diangkut di bawah gelombang di bawah permukaan laut kira-kira 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan energi angin setinggi 20 meter, sekitar 65 kaki di atas. Keuntungan energi gelombang. Yang pertama itu terbarukan. Hal terbaik tentang energi gelombang adalah itu tidak akan pernah habis. Tidak seperti bahan bakar fosil yang akan habis atau tidak terbarukan. Gelombang mengalir kembali dari pantai akan kembali. Yang kedua, ramah lingkungan. Juga tidak seperti bahan bakar fosil. Menciptakan daya dari gelombang tidak menciptakan produk sampingan berbahaya seperti gas, limbah, dan polusi. Yang ketiga, energi gratis. Tidak ada bahan bakar yang dibutuhkan, tidak ada limbah yang dihasilkan. Yang keempat, tidak mahal untuk beroperasi dan mempertahankan. Yang kelima, dapat menghasilkan banyak energi. Ini adalah sumber yang dipercaya. Yang berikut adalah kerugian energi gelombang. Yang pertama, cocok untuk lokasi tertentu. Kerugian terbesar untuk mendapatkan energi dari gelombang adalah lokasi. Hanya pembangkit listrik dan kota-kota dekat laut akan mendapatkan keuntungan langsung dari itu. Yang kedua, masih menciptakan bahaya bagi beberapa hewan di dekatnya. Yang ketiga, tergantung pada gelombang. Kadang-kadang Anda akan mendapatkan banyak energi, kadang-kadang hampir tidak ada. Yang keempat, membutuhkan lokasi yang cocok, di mana gelombang secara konsisten terhambat.
Yang kelima, kinerja yang lemah dalam cuaca yang buruk. Yang keenam, pemeliharaan dan dampak cuaca berisik. Yang berikut adalah perangkat energi ombak. Yang pertama, perangkat profil gelombang, mengubah ketinggian gelombang yang berisolasi permukaan laut menjadi energi mekanis. Yang kedua, kolam air berisolasi, mengubah energi gelombang menjadi tekanan udara. Yang ketiga itu perangkat penangkap gelombang, mengubah energi gelombang menjadi energi potensial. Perangkat profil device, jika mengukur fisik perangkat profil gelombang sangat kecil dibandingkan dengan panjang gelombang periodik, jenis perangkat energi gelombang ini disebut penyerap titik. Jika ukuran alat ini lebih besar atau lebih panjang daripada gelombang periodik yang biasa, alat ini disebut dengan penyerap linear. Yang berikut adalah cara kerja perangkat profil. Energi gelombang yang diserap menggunakan gerak vertikal, gerak mendatar dalam arah rambat gelombang, gerak sudut terhadap sumber pusat yang sejajar dengan puncak gelombang, gerak sudut tentang sumbu vertikal, atau kombinasi dari keempat-empatnya. Energi yang dihasilkan dengan bereaksi gerakan berbeda terhadap beberapa jenis perlawanan tetapi disebut dengan titik reaksi. Yang berikut adalah kolam air berisolasi. Kolam air berisolasi atau OAS adalah perangkat energi gelombang pantai yang populer, biasanya ditempatkan atau dekat batu atau tebing yang berada di sebelah dasar laut, yang dalam mereka terdiri dari sebagian terendam berongga, ruang tetap langsung di garis pantai yang mengkonversikan energi gelombang menjadi tekanan udara. Cara kerja kolam air berisolasi: sebagai peristiwa gelombang luar masuk dan keluar ruangan, perubahan gerakan gelombang pada pembuka menyebabkan tingkat air dalam dinding kamar untuk berisolasi atas udara di atas permukaan air mendorong kembali sebagiannya. Udara ini dikompresi dan terurai oleh gerakan ini setiap siklus. Udara disalurkan melalui generator turbin angin untuk menghasilkan listrik. Yang berikut adalah perangkap penangkap gelombang. Sebuah perangkap penangkap gelombang juga dikenal sebagai perangkat tegangan gelombang limpa adalah garis pantai untuk perangkat energi gelombang pantai yang menangkap gerakan pasang surut dan gelombang mengubah menjadi energi potensial. Energi gelombang diubah menjadi energi potensial dengan mengangkat air ke tingkat yang lebih tinggi. Alat penangkap gelombang atau lebih sering disebut alat penyekat gelombang menaikkan gelombang samudera ke sebuah waduk di atas laut. Dibutuhkan daya gelombang yang cukup untuk mengisi waduk. Cara kerja dari perangkap penangkap gelombang yaitu seraya ombak menghantam struktur itu. Gelombang-gelombang itu mengalir ke atas lereng dan ke atas ke dalam waduk. Penimbuhan air yang dinaikkan pada alat itu untuk mengisinya. Setelah ditangkap, potensi energi dari air terjebak masuk waduk diekstrak menjadi gravitasi sebagai kembalinya air ke laut melalui kapalan generator terletak di bawah penangkap gelombang.
Yang berikut adalah saluran meruncing. Saluran meruncing ini didesain oleh perusahaan bernama Norwelf dan sebuah prototipe KW 350-an dan mulai beroperasi pada tahun 1985 di sebuah pulau kecil di Norwegia. Prinsip dibalik desain adalah untuk menangkap gelombang di waduk yang dinaikkan sekitar 3 meter di atas rata-rata permukaan laut dan kemudian mengekstrak pekerjaan yang berguna karena air diizinkan mengalir kembali ke laut. Yang berikutnya adalah manfaat energi gelombang laut. Mengapa lebih baik daripada energi terbarukan lain? Yang pertama, itu tersedia 24 jam sehari pada 365 hari. Oleh karena itu, daya yang dihasilkan dari mereka jauh lebih stabil. Yang kedua, data bagus tentang gelombang dari pemantauan gelombang. Yang terakhir, energi gelombang mengandung 1000 kali energi kinetik angin, dapat menghasilkan jumlah data yang sama dalam ruang yang lebih sedikit. Nah, itulah hasil presentasi dari materi saya tentang tenaga ombak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.